Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini Sabtu tanggal 6 Februari 2021 kita masih diberi kesehatan untuk hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali apel pagi ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang telah masuk pada pelatihan online, dan alhamdulillah tadi malam sudah 10 orang teman kita yang ikut, sehingga kita menduduki peringkat pertama sebagai sekolah teraktif. Kemudian mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk, belum terlibat mungkin masih bisa. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya ingin sampaikan juga terkait dengan pembahasan kita kemarin tentang anak perwalian dari Bu Hasrida. Jadi kemarin orang tuanya datang di rumah minta petunjuk, dan saya sudah menyampaikan satu petunjuk bahwa sesuai dengan izinnya dia harus mengikuti BDR. Jadi selama kurun waktu sampai tanggal 1 Maret tidak ada alasan untuk tidak ikut BDR. Dan itu disanggupi, dan dia akan ke Makassar untuk meminta seperti itu pada diklat yang diikutinya. Kemudian Bapak dan Ibu, kemarin juga ada pembicaraan, jadi memohon tentang persoalan nilai. Jadi saya juga sudah menyampaikan bahwa nilai untuk semester 1 sampai 5 itu tidak bisa lagi diubah karena sudah terkirim di Dapodi, sudah terkirim di PDSS. Kemudian yang bisa diusahakan anak ini adalah nilai semester 6. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi itu kesimpulan yang saya sampaikan. Jangan sampai besok atau lusa Bapak dan Ibu didatangi, kemudian lain ceritanya, lain pembicaraannya, mohon untuk disampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga yang saya ingin sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang restorasi guru dalam mengimplementasikan pendekatan STEM, pembelajaran STEM. Saya ingin juga menyampaikan bahwa video yang kita lihat tadi adalah dapat kita petik yang pertama, kurikulum itu harus dikondisikan dengan kebutuhan siswa. Jadi ketika kita melihat bagaimana bebek itu dia mau mengambil jalur berlari, padahal kemampuannya untuk berenang. Ketika kita melihat kelinci itu dia mengambil jalur berenang, padahal kemampuannya untuk lari. Jadi apa yang disampaikan tadi moderator bahwa harus dikondisikan dengan kompetensi yang ada. Kemudian dari video juga tadi dapat dilihat bahwa kita harus senantiasa siswa itu mengikuti apa perintah guru, apa yang disampaikan guru. Kemudian yang berikutnya juga perlu kita sampaikan bahwa seseorang yang akan berhasil seperti ular, tentunya dia mampu mengkondisikan dengan dirinya dengan mata pelajaran yang diikuti. Jadi ular ini ranking 1, padahal kalau kita lihat, kita kaji, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang lain. Tapi dia mengikutinya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan restorasi guru?
merestorasi guru dalam kaitannya dengan pendekatan pembelajaran STEM. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami pendekatan pembelajaran STEM. Saya hanya menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa kalau kita berbicara tentang pendekatan pembelajaran STEM, jadi STEM itu adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik. Tentunya konsep yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu adalah konsep ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam penyelenggaraan pendidikan, itu sangat dibutuhkan ketersediaan SDM, sumber daya manusia, dalam menunjang efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, bagaimana menciptakan SDM, Bapak dan Ibu? Maka perlu restorasi guru. Perlu kita merestorasi guru. Kenapa kita perlu merestorasi guru, Bapak dan Ibu? Yang dimaksud restorasi guru adalah mengembalikan guru itu ke profesi aslinya. Karena guru itu adalah sebuah profesi, Bapak dan Ibu. Maka kembalikan guru itu ke profesinya. Bagaimana kita mengembalikan guru itu ke profesinya? Maka kita kembali kepada tatanan yang melekat pada diri guru. Tatanan keprofesian guru itu ada 5 hal yang perlu kita lihat Bapak dan Ibu. Yang pertama, guru itu dalam menjalankan profesinya, dia mampu mengolah akal, bukan perasaan. Jadi ketika kita sebagai guru sudah merestorasi diri, sudah mengembalikan kepada kodrat kita sebagai profesi guru, berarti semua yang kita lakukan harus mampu mengolahnya melalui akal, tidak mengolahnya melalui perasaan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, jangan sedikit-sedikit marah. Jangan sedikit-sedikit lihat sesuatu marah. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada di SMA Negeri 4 Wajo, guru yang selalu lekas marah, cepat marah, tensinya tinggi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin kembalikan setelah kita restorasi diri kita sebagai profesi adalah kita senantiasa memanfaatkan peluang yang ada. Jadi setiap peluang itu adalah kesempatan, Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita mengolah akal kita dengan baik, masalah pun bisa dijadikan sebuah peluang. Masalah pun bisa dijadikan peluang, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah kita senantiasa mengembangkan rasa penasaran. Jadi ketika guru itu selalu mengembangkan rasa penasarannya, berarti guru itu menggunakan logikanya. Misalnya kita mengajar, pasti kita selesai mengajar, kita merasa penasaran. Apa betul yang saya berikan tadi itu ke peserta didik diterima atau tidak? Apa benar apa yang saya terangkan tadi itu dicerna atau tidak? Kita terus merasa penasaran seperti itu. Jangan begitu kita selesai mengajar, tidak ada rasa penasaran. Biar saja. Saya kan sudah selesai mengajar, mau terima atau tidak, terserah. Itu bukan profesi guru. Yang keempat, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin merestorasi guru sebagai bagian dari keprofesian adalah sikap mental itu harus dinamis, harus terbuka, dan kita harus kreatif.
Jadi sikap mental kita sebagai guru itu harus dinamis, jangan selalu statis. Dinamis itu ya tentunya bisa saja mental kita itu berubah tergantung dari situasi yang ada. Kemudian terbuka, kita terbuka kepada peserta didik. Kalau ada peserta didik yang bertanya, kita terbuka menjawabnya. Kadang ada guru, dan tidak ada juga di SMA 4, Bapak dan Ibu, ketika mengajar dan ditanya oleh siswa, malah dia marah-marahi siswa. Jangan kamu bertanya, baca saja, salih saja, selesai. Tidak seperti itu kita sebagai profesi guru. Kita terbuka Bapak dan Ibu. Karena siswa itu adalah orang yang serba terbatas, sehingga bisa saja dia bertanya kepada kita. Dan tugas kita sebagai guru menjawab, Bapak dan Ibu. Jangan kalau ada siswa yang mau bertanya, kita marah-marahi. Itu artinya Bapak dan Ibu tidak melanjutkan pengembangan karakter anak. Yang kelima, Bapak dan Ibu, yang harus diperhatikan kalau kita restorasi guru, restorasi diri kita, memulihkan ke kodrat kita semula adalah guru itu adalah seorang inspirator, pemecah masalah. Dan mudah-mudahan tidak ada di SMA 4 Wajo guru yang selalu menumpuk masalah dan guru yang selalu mencari-cari masalah. Ya, jadi kalau kita sudah merestorasi diri, Bapak dan Ibu, maka masalah itu adalah mudah untuk kita pecahkan karena kita sebagai inspirator. Itu yang harus diperhatikan kalau kita sudah merestorasi diri, Bapak dan Ibu, sebagai guru. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan pembelajaran STEM, Bapak dan Ibu? Ketika kita pembelajaran STEM, pendekatan pembelajaran STEM, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Aspek yang pertama kalau kita ingin melakukan pembelajaran itu adalah aspek sport. Artinya guru harus responsif terhadap peluang yang ada. Karena dia responsif terhadap peluang yang ada, tentunya dia mengolah akalnya. Jadi dia mengolah akalnya dengan kemampuan yang dimilikinya untuk berbuat, Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, sport itu ada pada diri kita sebelum kita menggunakan pembelajaran STEM. Kita olah akal kita dulu, kalau KD ini kita awali dari mana pembelajarannya, kita menggunakan metode apa, kemudian model pembelajaran yang bagaimana, yang disukai anak, kemudian strategi kita seperti apa. Itu kita mengolah akal kita. Jangan sampai Bapak dan Ibu masuk mengajar tidak ada persiapan. Karena kita sudah menganggap diri kita misalnya pintar, Bapak dan Ibu, saya kan selalu 20 tahun mengajar, sudah biasa materi ini. Padahal Bapak dan Ibu ketika kita masuk mengajar tidak ada persiapan, baru membuka materi kita sudah lupa apa yang harus disampaikan lagi. Karena sudah lupa maka sembarang dicerita. Cerita masa lalunya, cerita yang lain. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada persiapan masuk mengajar. Jadi kita harus mengolah akal kita untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah istilahnya teaching. Artinya kita harus mampu mengimplementasikan pembelajaran STEM itu di kelas. Dengan bagaimana tentunya guru harus memiliki kajian
harus memiliki improvisasi dalam mengajar Bapak dan Ibu. Dan diusahakan kalau kita mengajar dengan pendekatan STEM ini, kita bawa rasa penasaran anak itu. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Seorang guru sejarah misalnya, ketika dia mengajar sejarah, dia masuk di kelas, langsung tiba-tiba membaca puisi Kerawang Bekasi. Ini guru sejarah. Pasti siswa bertanya, kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Kenapa kita belajar sastra? Pasti seperti itu. Padahal yang kita inginkan di sini adalah sifat improvisasi itu. Menimbulkan rasa penasaran itu kepada peserta didik. Masa guru sejarah langsung membaca puisi Kerawang Bekasi? Nah, begitu kita selesai, langsung kita kemukakan sejarah dari Kerawang Bekasi itu. Bagaimana Kerawang Bekasi itu sampai melibatkan pertumpahan darah di situ. Maka anak-anak langsung mengkaji, oh sejarahnya seperti ini Bapak dan Ibu. Padahal awalnya anak-anak kita itu kaget. Masa langsung membaca puisi, guru sejarah, ya. Itu yang dimasuk bagian yang kedua. Bagian yang ketiga Bapak dan Ibu adalah, istilahnya adalah kemujuran. Artinya guru itu harus mempunyai kepercayaan diri untuk mengimplementasikan pembelajarannya. Kita harus percaya bahwa KD ini terkait dengan masalah engineering. OKD ini terkait dengan sains. OKD ini terkait dengan teknologi. OKD ini terkait dengan penalaran. Jadi, apa yang saya sampaikan kemarin, analisis SKKD di awal dari pembelajaran itu sangat penting, karena di situ bisa kita melihat esensial dari sebuah KD, kemudian menggunakan skala prioritas untuk melihat metodologi yang kita pakai. Kemudian yang kedua, kita perlu meningkatkan kemampuan pedagogik kita sebagai guru. Bagaimana kemampuan kita sehingga proses pembelajaran anak itu bisa bermakna, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kata kunci dari materi ini Bapak dan Ibu adalah guru harus mampu mengatasi tantangan dan berhasil memecahkan masalah, serta terus terlibat dalam siklus penasaran dengan menyenangkan. Saya kira ini Bapak dan Ibu kata kunci yang saya sampaikan. Saya ulang kembali. Di dalam restorasi guru, guru itu harus mampu mengatasi tantangan dan berhasil memecahkan masalah, serta terus terlibat dalam siklus penasaran dengan menyenangkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.